Drama apa lagi nih yang berjilid-jilid lagi? Yang aku dengar waktu persidangan yang dulu-dulu dia juga ngaku sakit gitu ya, tapi ternyata itu nggak sakit, gitu tuh akal-akalan aja. Sidang kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terpaksa ditunda. Penundaan terjadi karena kondisi kesehatan Nikita Mirzani yang menurun saat mengikuti persidangan online dari Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur pada Kamis 4 September 2025. Ia mengaku mengalami sakit gigi parah hingga crown giginya pecah, membuat wajahnya tampak lesu dan rasa sakit menjalar ke kepala sehingga tidak mampu melanjutkan jalannya sidang. Hakim Ketua Khairul Soleh sempat menanyakan surat keterangan sakit dari dokter rutan. Namun, pemeriksaan medis terkendala keterbatasan alat di klinik tahanan. Setelah bermusyawarah dengan hakim anggota, majelis memutuskan sidang ditunda hingga Kamis 11 September 2025. Nikita Mirzani pun diminta menjaga kesehatan selama masa penundaan dan kembali ke tahanan setelah persidangan selesai. Penundaan ini membuat jalannya kasus yang menyita perhatian publik kembali mengalami perpanjangan waktu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sidang Nikita Mirzani hari ini ditunda karena terdakwa lagi sakit gigi. Jangan suzon dulu, sakit gigi masih bisa dibuktikan lewat pemeriksaan medis. Kalau sakitnya pusing, mules, mencret, nggak tahu deh bisa dibuktiin apa enggak. Apalagi kalau pusing, mules, mencretnya itu gara-gara mikirin cicilan. Ngerjain orang gitu namanya. Hakim, jaksa, pengacara udah ready semuanya, nggak taunya ditunda. Ya habis mau gimana buktiinnya coba kalau pusing, mules, mencretnya itu gara-gara mikirin cicilan. Obatnya tuh cuma money. Ngerti money? Ngerti dong. Masa nggak ngerti? Persidangan NM ditunda ke minggu depan karena yang bersangkutan tuh lagi sakit. Dan katanya minggu depan itu persidangannya itu bakal dipadetin jadi 2 kali dalam seminggu. Terus guys, kalian dengarkan tadi hakim menolak penangguhan penahanannya NM. Dan NM diminta untuk tetap berada di Pondok Bambu. Siapa tuh kemarin yang bilang A1 penangguhan penahanannya sudah dikabulkan oleh hakim? Kok bisa ya bilang A1 udah dikabulkan oleh hakim, sementara hakim sendiri itu aja baru bilang loh kalau penangguhan penahanannya itu ditolak. Itulah ya untuk penyebar berita hoax yang kalau ngomong asal ngomong yang penting viral ya gitu. Dia tahu nih otak-otak para ternak ini tuh nggak akan nyampe, pasti langsung oh alhamdulillah. Tuh kecewa kan kalian kalau kayak gitu? Makanya nggak usah percaya, jangan percaya sama yang belum pasti. Jangan omongan orang tuh ditelen banget gitu loh. Iya aja gitu. Aneh tau nggak? Nikita Mirzani ngeluh sakit gigi lalu persidangan ditunda, penyebabnya ada implan kendor. Drama apa lagi nih yang berjilid-jilid lagi? Ya aku nggak tahu ini drama atau itu beneran ya, tapi itulah tadi yang aku dengar waktu persidangan yang dulu-dulu dia juga ngaku sakit gitu ya, tapi ternyata itu nggak sakit gitu tuh akal-akalan aja. Jadi kalau misalkan ini memang bener, jadi kesannya kita juga jadi nggak percaya gitu, jangan-jangan gitu kan. Tapi sudahlah, ya mungkin aja bener gitu ya. Aku sih berdoain biar cepat sembuh lah ya. Aku doain NM ini cepat sembuh, cepat pulih dan bisa sidang lagi dan udah cepet lah gitu. Permasalahan selesai, apa juntrungannya aku jadi penasaran gitu ya kan. Tapi yang aku takutkan nanti ini kan hari ini nih sakit gigi nih, besok nyambung sakit hati. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Ya mau nyambung ya kan, jadi nggak selesai drama ini gitu. Tapi kalau misalkan dikasih 4 miliar, semoga itu nanya.
Aisyah Sonang ini dia mewakili buzzer-buzzer seblak yang lain yang kecewa karena beberapa hari ini aku lagi fokus bahasin negara dan nggak gubrisin si terdakwa junjungannya mereka. Kesal kenapa? Karena mereka nggak bisa komen-komen, nggak bisa menebus seblak gitu ya ke bos buzzer mereka sebagai bonus karena mereka udah masuk di komen-komen aku. Kalau aku bahasin kalian sakit hati, tertampar fakta. Kayak ini barusan nih, kan kemarin keluar-keluar ada penasehat hukum A1 ternyata bukan A1, H4, kertas HVS, H4 ya. Jadi yang udah A1 kemarin kan akhirnya menyakiti hati kalian lagi kan untuk kesekian kalinya. Kalau aku nih selalu beritain tentang junjungan kalian terdakwa berdasarkan fakta persidangan dan itu terdengar sangat menyakitkan. Sekali lagi aku minta maaf kalau kalian harus tertampar fakta. Ya Aisyah, maafin ya, kalian nggak bisa tebus-tebus murah seblak kalian ke bos buzzer akhir-akhir ini gitu. Doain aja junjungan kamu sehat-sehat, gusinya cepat sembuh, dan lain kali kalau sakit itu pakai surat keterangan dokter Aisyah. Kasih tahu ke bos buzzer kamu, biar bos buzzer itu kasih tahu lagi kepada terdakwa atau penasihat hukumnya. Tuh udah dikasih tahu hakim, pakai surat dokter sayang ya. Jangan ala-ala klaim sakit sendiri gitu ya. Ini kan menyangkut banyak orang. Itu saksi-saksi yang diundang itu sudah minta izin ke bosnya ya. Udah mungkin ada acara keluarga dipending dulu demi menghadiri persidangan. Jadi nggak bisa semata-mata perasaan aja. Itu si hakim tadi sampai nanya loh, ini beneran sakit atau perasaan aja gitu ya. Nggak boleh main perasaan. Harus ada hitam di atas putih. Tertib begitu ya. Ini nih yang dibilang kalau dibahas kesel sakit hati, kalau nggak dibahas ngangenin. Elah. Sidang ditunda minggu depan, baik itu sidangnya Nikita Mirzani maupun Ismail Marzuki. Nah sekarang aku mau ngasih tahu nih suatu pemikiran yang memang coba kita cermatin ya. Pertama, kalaupun memang itu benar, ya gue atas nama pribadi mengucapkan semoga cepat sembuh untuk kalian berdua. Tapi kalau memang itu tidak benar, nah gue punya analisis seperti ini. Satu, apakah memang ini disengaja untuk mengulur waktu dengan indikasi bahwa mereka menganggap ketika masa penahanannya habis lalu dia bisa keluar dari rumah tahanan. Nah, yang kedua, analisa mengenai poin nomor 1 tadi itu disebabkan dengan adanya apa nih? Poin A-nya misalkan, apakah memang ketidaktahuan seorang terdakwa? Ya kalau misalkan ketidaktahuan sih wajar kalau memang terdakwa ini dia tidak punya basic mengenai hukum. Yang poin B-nya, kan ada tim kuasa hukumnya kan? Harusnya kan tim kuasa hukumnya tahu bahwa masa penahanannya itu sebenarnya masih bisa diperpanjang. Jadi gini, intinya gue menyampaikan seperti ini. Mau itu penahanannya habis atau tidak, ya, itu tidak akan bisa membebaskan dari hukum. Jadi itu tetap berlanjut. Dia hanya keluar dari tahanan. Jadi percuma mengulur-ulur waktu. Kalau memang itu motifnya. Jadi gue gak ngerti deh sebenarnya apa sih tujuannya buat, kalaupun itu memang pura-pura, apa sih tujuannya. Si pos-pos menyuarakan stop pembulian. Tapi hari ini ketika Nikita Mirzani tidak bisa melanjutkan sidang karena sakit gigi, kata si pos-pos bahwa Nikita tidak gosok gigi. Aku kalau jadi si pos-pos ya, malu sekali aku. Karena kenapa? Karena dia itu berani menyatakan stop pembulian tanpa dia pikir dirinya itu adalah tukang bully. Cobalah kalau keluarin statement itu mikir dulu, ngaca dulu. Kalau nggak ada kaca nanti saya galang donasi untuk beli cermin di rumahnya pos-pos. Bilangin si Nikita Mirzani sakit gigi karena tidak sikat gigi. Ada bukti Nikita Mirzani tidak pernah sikat gigi. Kalau cuman ngomong-ngomong terus fitnah-fitnah kayak begini nih ya, ini adalah salah satu kelakuan orang-orang yang amnesia. Kenapa dibilang amnesia? Dia merasa dia itu dibully, tapi dia amnesia, lupa bahwa dia setiap hari adalah pembuli. Jaksa Hong berasa hoki banget ketika sidang Nikita Mirzani tanggal 4 September 2025 kemarin itu dilakukan secara online pasca demo. Ternyata Nikita Mirzani dan Mail malah kompak mengaku lagi sakit. Alhasil sidang pun ditunda minggu depan. Nah, Sobat Channel, gimana nih ceritanya? Jadi Sobat Channel, dalam hukum acara pidana ada yang namanya hak terdakwa untuk mendapatkan penundaan persidangan kalau kondisinya sakit misalnya. Jadi logikanya sederhana deh ya.
orang yang sedang sakit kan tidak bisa membela diri secara optimal ya. Jadi majelis hakim biasanya akan menerima surat keterangan dokter atau pernyataan sakit yang menunda sidang. Nah, jadi sampai channel di kasus ini jaksa yang sudah siap berargumen harus gigit jari ya. Bahasa gaulnya sudah pemanasan malah nggak jadi mati. Jadi sampai channel ini bukan soal jaksa kalah atau menang, tapi soal hak konstitusional terdakwa yang harus dihormati. Bahkan kalau sidang online sekalipun prinsipnya tetap sama, terdakwa harus dalam kondisi fit supaya proses berjalan adil. Jadi sampai channel jangan buru-buru nyinyir karena penundaan sidang bukan tanda kemenangan atau kekalahan. Ini justru bagian dari sistem peradilan yang sehat. Sama seperti gunung yang di belakang saya ini kelihatan tenang, tapi kadang ada angin yang kencang. Jadi proses hukum juga begitu sampai channel. Luarnya terlihat diam, tapi terkadang di sekelilingnya ada mekanisme aturan yang jalan. Ya tinggal kita sebagai publik belajar melihatnya dengan jernih biar nggak kebawa arus gosip. Persidangan Nikita Mirzani hari ini terpaksa ditunda. Awalnya, sidang rencananya akan digelar secara daring. Namun, kondisi kesehatan Nikita tidak memungkinkan. Ia mengaku mengalami pembengkakan pada gusi akibat salah satu implan giginya ada yang pecah. Dengan keadaan tersebut, majelis hakim akhirnya memutuskan untuk menunda jalannya persidangan.